Kami bawa puji syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik, luar biasa baikmu bagi kami Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, hari yang Kau ciptakan, hari yang kami telah lalui Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa baiknya bagi kami. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, Kau tetap memberi kami berkat yang berlimpah-limpah, keselamatan perlindungan yang nyata kami terima dan kami mengakui Tuhan Yesus. Kami mendapatkan berkat napas hidup yang baru, kesehatan tubuh jiwa raga kami yang baru. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik, luar biasa kebaikan-Mu bagi kami, bagi keluarga kami masing-masing Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, hari yang ke-25 Tuhan Yesus di bulan November. Hampir di akhir bulan November ini Tuhan, di akhir tahun 2022 ini Tuhan. Kami tetap merasa bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang hidup, Allah yang sempurna dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu terus bagi kami, bagi keluarga kami. Pada Zoom Power of Love ini Tuhan Yesus, Kau mengetahui hati pikiran kami, rencana-rencana kami Tuhan. Kami tetap serahkan kepadamu, karena kami percaya Roh Kudus-Mu memimpin kami. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami, kekuatan kami, kemenangan kami, pengharapan kami. Tiada Allah lain seperti Engkau Yesus. Hanya Engkaulah segala sumber hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah memuji-muji menyembah-Mu Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, yang akan terus belajar kepadamu Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah hamba-Mu. Pimpinlah kami semua Tuhan. Untuk kami dengar-dengar akan firman-Mu Tuhan. Engkau berkuasa di tempat kami masing-masing. Kuasa-kuasa darah-Mu terjadi di tempat kami masing-masing. Melindungi kami, menjaga kami, menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih, puji syukur kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini kepadamu Tuhan. Peganglah kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat racun itu Tuhan Yesus. Jangan lepaskan kami Tuhan. Karena kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih puji syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Ini doa kami, segala puji hormat kemuliaan-Nya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami serahkan ibadah ini kepadamu. Dan berkati kami semua. Berkati hamba-Mu, mulut lidah hamba-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Apa yang hamba-Mu perkatakan, apa yang hamba-Mu artikan dan perkatakan, ini semua berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih puji syukur kami kepadamu Tuhan. Terimalah doa kami ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Sama-sama kita percaya, mari kita katakan, amin. Terima kasih. Puji syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita dapat berkumpul pada akhir di bulan November. Mungkin di minggu keempat ini, kita merasa bangga memiliki Allah seperti Yesus yang terus sangat baik, penyertaannya sangat sempurna, dan kita mengakuinya karena pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Terima kasih juga kepada hamba-Nya sebagai pembina Power of Love ini, Bapak Pastor Surbakti, yang memberi kesempatan kepada saya dalam membawa belajar tentang sabda firman. Sabda firman yang kita
seringkan pada pagi hari ini adalah hidup dipimpin oleh Roh Allah, atau kita mengetahui di dalam firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini, hidup oleh Roh di Roma 8 ayat 1 sampai 17. Nah, firman ini sangat luar biasa bagi kita sendiri, bagi kita umat Kristen. Bagaimana kita hidup dipimpin Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus menyadari itu, harus mengakui setiap hari bagaimana kita dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus. Bagaimana kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nats firman ini ada dua yang saya sampaikan. Ada dua. Yang pertama, yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah. Kemudian yang dipimpin oleh roh kedagingan. Ini sangat luar biasa bagi kita. Kita melihat situasi beberapa tahun ini. Beberapa tahun ini kita mengalami hampir 3 tahun mengalami kecemasan, ketakutan yang mengerikan di dalam COVID-19. Kita mengalami ketakutan, kekhawatiran yang mengerikan di dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana kita untuk kuat? Kita harus mengalami hidup itu di dalam roh. Kemudian banyak terjadi situasi alam semesta. Sampai sekarang ini kita tahu Cianjur. Kenapa terjadi? Kalau seperti saya bertanya, kenapa Tuhan ini? Kenapa? Inilah manusia kedagingan yang ada di seluruh umat manusia. Seperti COVID-19, dunia hanya virus kecil. Orang-orang yang negara-negara yang adikuasa, Amerika, Cina, Eropa, belum bisa menangani COVID. Kenapa? Semua mengatakan dirinya kuat, kedagingan. Tidak ada roh Allah. Coba Ibu Lydia bacakan dulu di Ulangan 29 ayat 24 sampai 29. Ibu Lydia, mohon bantu. Ulangan berapa, Pak? 29 ayat 24 sampai 29. Inilah akibat kedagingan seluruh di dalam firman Tuhan ini sudah ada. Dulunya sudah ada. Ayat Ulangan 29 ayat 24 hingga 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Bahkan segala bangsa akan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat.
lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti yang terjadi sekarang ini. Ayat yang ke-29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Amin. Ini sangat menyesakkan hati pikiran saya secara pribadi. Kenapa terjadi begini dunia ini, dan khususnya Indonesia? Tadi saya sudah perkatakan ada dua di dalam firman ini, hidup dalam roh yang dipimpin roh dan hidup yang dipimpin kedagingan. Ini suatu firman yang dahsyat bagi saya, bagi kita semua. Kalau kita mengakui dan menyadari bagaimana kita ini. Tadi sudah diperkatakan di Ulangan 29 sampai ayat 24-29. Itu tanda-tanda sudah ada dulunya. Kemudian coba kita baca di Yohanes 4 ayat 24, Ibu Lydia. Yang dipimpin roh Allah. Kita baca di Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Allah itu roh. Harus kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Itulah hidup yang dipimpin oleh roh. Kemudian yang dipimpin oleh roh kedagingan, mari kita baca di Roma 1 ayat 28 sampai 32. Ini yang dipimpin oleh roh kedagingan. Roma 1 ayat 28 sampai 32. Roma 1 ayat 28 hingga 32, demikian bunyinya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Amin. Inilah yang dimaksud roh kedagingan. Berkaitan dengan ulangan tadi. Jadi kita harus mengetahui dan menyadari sebagai umat Kristen, pengikut Kristus, kita mohon pengampunan, pertobatan. Bagaimana hidup kita ini harus dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh kedagingan. Karena kedagingan ini dunia. Kita mau enak-enak saja. Kita baca yang kita bawa firman sekarang di Roma 8 ayat 1 sampai 17 akan saya baca sendiri untuk kita semua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini luar biasa. Ini tulisan Paulus kepada jemaat Roma, termasuk kita. Di sini kata tidak ada penghukuman, bebas. Bebas, tidak ada. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada, bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita percaya ada di dalam Kristus, udah ada. Ini
Ini tandanya roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, kita sudah berani, kan udah ada Kristus, tidak ada hukum lagi. Jadi ini surat Paulus kepada jemaat Roma dan kepada kita. Kemudian di ayat 2, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia telah takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini luar biasa. Yesus hidup di dunia ini untuk melakukan dagingnya kepada kita semua. Di sini tadi dibilangnya tentang hukum Taurat. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Itu hukum Taurat itu perintah yang harus kita lakukan, kita jaga. Tetapi Yesus secara dagingnya menyerahkan hidupnya kepada kita semua akibat dosa yang kita lakukan. Kemudian kita baca di ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, ini kita harus ada, hidup kita harus ada di dalam roh. Kristus itu ada di dalam hidup kita. Jadi harus kita menyadari dan harus kita lakukan itu setiap hari. Harus kita lakukan di dalam hidup kita setiap hari. Hidup di dalam Kristus. Roh Kristus itu ada di dalam hidup kita. Kemudian yang intinya pada untuk memimpin hidup kita, ini di ayat 14 bisa saya bacakan untuk kita semua. Ayat 14. Inilah yang dipimpin oleh roh. Coba baca Ibu Lydia ayat 14 sampai 17. Roma 8 ayat 14 hingga 17. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Ini luar biasa. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kita anak Allah. Anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kalau sudah ada roh Allah, roh Kristus di dalam hidup kita, kita tidak takut lagi. Tidak takut lagi. Tidak takut kematian. Kita rasakan sendiri di dalam hidup kita.
Apakah kita mengakui bagaimana hidup di dalam keluarga kita masing-masing? Apakah kita merasakan itu? Udah dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tidak takut lagi kalau Roh Kristus itu, Yesus ada di dalam hidup kita, kita tidak takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh Allah, menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu yang kita lakukan setiap waktu. Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Kita diberi kuasa. Jika kita sebagai anak Allah dikasih ahli waris yang mendapatkan pekerjaan oleh Yesus, diperintahkan apa? Amanat agung. Kita diberi kuasa. Jadi iman percaya kita itu jangan suam-suam kuku. Kalau udah kita perkatakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Secara pribadi kita telah alami. Kita sudah alami. Seperti yang kita ketahui kesaksian daripada Ibu Lydia tentang sakit kena virus 19. Pak Lamsar, itu suatu kuasa yang diberikan kepada kita. Kita diangkatnya sebagai anak Allah. Diberinya kuasa. Diberikannya kepada kita ahli waris. Itulah harus kita kerjakan setiap hari. Seperti kita sudah belajar tentang pemuritan. Bagaimana kita berdampak bagi orang lain, menjadi terang bagi orang lain. Kita mulai dari pengajaran firman Tuhan, dampak perjumpaan dengan Yesus. Sudahkah kita mengenal Yesus dengan benar? Badai apapun yang kita alami, kalau kita bersama Yesus selesai, Dia akan membangun kita, membangkitkan kita, karena kita sudah ada di dalam Yesus. Inilah firman Tuhan yang ayat 14 sampai 17 ini yang dipimpin oleh Roh Allah sebagai ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ini suatu pikiran kita, pikiran hati kita. Dia menderita, Yesus menderita, kita menderita. Kita harus menyadari itu. Sama dengan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini luar biasa. Kalau kita menyadari itu, mengakui secara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, harus kita terangkan kepada anak-anak kita. Kita sudah ditebus, sudah diampuni, kita dipimpin oleh Roh, tubuh jiwa raga kita. Kita diberikan kuasa, diberikan ahli waris, meminta janji-janji, diberikan janji-janji Allah. Apa yang harus kita minta pasti dikasihnya. Karena Roh Kristus yang ada di dalam hidup kita, di dalam tubuh jiwa raga kita itu nyata. Jadi kepada kita semua, jangan suam-suam kuku iman percaya kita. Inilah dasar hidup kita di Roma 8 ini. Di Roma 8 ini, Roh Kudus, Roh Kristus ada di dalam kita. Kalau kita lihat dunia ini enak, semua
bisa dilakukan. Kedagingan itu tadi sudah diperkatakan, daging itu, keinginan daging itu maut, dosa dan maut. Jadi harus kita mengetahui itu, harus kita sadari bagaimana roh Kristus itu hidup di dalam roh kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Jadi kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mencari wajah Tuhan, mencari supaya Roh Kudus itu ada di dalam roh kita masing-masing, supaya kita kuat, supaya kita menang, karena pengharapan kita hanya kepada Yesus. Tiada Allah lain seperti di Yesus. Pengharapan kita hanya satu, kepada Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita. Ini aja firman yang dapat saya sharingkan, kita pelajari kepada kita supaya kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Jangan kita lakukan keinginan daging yang mendapatkan dosa dan maut. Kita melihat sekarang zaman-zaman akhir ini, kita harus menyadari itu. Dari mulai COVID-19 sampai bencana-bencana alam yang telah terjadi. Kalau kita mengakui, menyadari itu di dalam Ulangan 29 ayat 24 sampai 29 itu sungguh luar biasa firman ini, dan kita harus menyadarinya dan mengakuinya. Itu saja yang dapat saya sharingkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih, puji syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa bagi hidup kami. Kami ingin terus belajar akan firman-Mu, supaya firman itu ada di dalam hidup kami. Karena firman itu adalah Engkau sendiri Yesus, yang ada di dalam roh kami. Berdiamlah di dalam roh kami masing-masing Tuhan, supaya kami menjadi terang, menjadi berdampak bagi orang lain, supaya kami lebih lagi mengenal Yesus dengan benar, untuk kami lakukan amanat agung di setiap pribadi kami, keluarga kami, lingkungan kami. Ajarlah kami Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami hidup bersama-sama-Mu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami Kau angkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi ahli waris-Mu, dan Kau telah memberi kuasa kepada kami. Kuasa yang daripada-Mu kami pergunakan Tuhan. Bukan keinginan daging kami, bukan kekuatan kegagahan kami Tuhan, tapi kuasa-Mu Tuhan yang kami perkatakan. Kami percaya itu Tuhan. Di dalam hidup kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, Engkau telah nyatakan kuasa-Mu. Engkau telah nyatakan janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan apa yang kami minta kepadamu. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami seluruh partisipan Power of Love ini Tuhan. Terima kasih, puji syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terimalah doa kami ini Tuhan, dan ampuni kesalahan pelanggaran dosa yang kami lakukan beberapa minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami juga melepaskan pengampunan kepada sesama kami, supaya jangan terhambat apa yang kami minta kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. 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 Nanti kita bersaksi. Sekarang kita masuk room. Ada wadah saling menopang, saling menguatkan, saling menghibur pada saat pagi ini.